Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Erlangga Yoga Septian dari Desain Produk semester 3 Unisnu Jepara. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan rak buku dengan capstock guna melengkapi tugas UAS Desain Produk 1 dengan dosen pengampu Bapak DS Derajat Wibowo SSN MSN. Furnitur merupakan jenis perabotan yang paling utama dibutuhkan dalam sebuah ruangan yang berfungsi sebagai elemen dekoratif atau fungsional. Perkembangan furnitur semakin maju baik dari sisi desain hingga sisi material. Karena minimnya ruangan di rumah era sekarang, furnitur perlu inovasi. Permasalahan limbah produksi mebel di Jepara juga menjadi dasar perancangan produk ini dalam upaya pengolahan limbah kayu. Hal ini menjadi konsentrasi untuk menciptakan rancangan suatu produk yang menjawab permasalahan pada situasi penyimpanan barang yang kurang terorganisir. Perancangan produk ini bertujuan untuk merancang furnitur rak buku fungsional berbahan limbah kayu sebagai bahan utamanya. Fungsi dari rak buku ini untuk memaksimalkan penataan buku agar lebih hemat ruangan dan rapi, serta dengan tambahan aksen gantungan atau capstock. Saat ini beberapa furnitur minimalis dan estetis seperti rak buku dengan bentuk unik dan fungsional banyak diminati bagi baik remaja maupun dewasa. Dengan melakukan observasi secara langsung maupun tidak langsung, didapatkan beberapa informasi terkait terwujudnya sketsa alternatif. Yang pertama adalah empatize, pemahaman empatik terhadap masalah yang coba diselesaikan. Kedua, define, mengumpulkan beberapa informasi pada tahap empatize. Ketiga, ideate, mendapatkan ide dari masalah yang didapat pada tahap pertama dan tahap kedua. Keempat, prototipe, menghasilkan produk miniatur sehingga dapat menyelidiki masalah yang ada. Kelima, tes, menguji produk beserta solusi terbaik selama fase prototyping. Dari 5 tahapan yang menjadi metode perancangan ini, saya merancang sebuah inovasi pada produk rak buku dengan capstock menggunakan bahan kayu jati dikombinasikan dengan limbah kayu sebagai unsur hias dan estetika yang terletak pada kompartemen penyimpanan buku, sehingga terkesan menarik dan memiliki karakteristik sendiri daripada rak buku pada umumnya yang dijual di luar. Hasil dari perancangan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan penyimpanan buku, menambah dekorasi ruangan, dan memperbesar potensi untuk mendukung praktik berkelanjutan. Hal ini ditujukan kepada konsumen yang memiliki ruangan relatif kecil dan sempit. Selain ini juga didesain untuk menyimpan buku sesuai kategori dalam 3 kompartemen terpisah. Pengaplikasiannya juga cukup mudah, cukup menempelkannya di dinding yang mudah dijangkau. Kamar tidur, ruang belajar adalah ruang yang cocok untuk mengaplikasinya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, terdapat 5 tahapan untuk menciptakan rak buku ini. Tahap pertama, empatize. Tahap pertama dari proses design thinking adalah untuk mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang coba untuk diselesaikan. Empati mungkin pemikiran desain untuk mengesampingkan asumsi mereka sendiri tentang dunia untuk mendapatkan wawasan tentang penggunaan dan kebutuhan mereka. Pada tahap ini, banyaknya limbah kayu di Jepara yang merupakan industri mebel sebagian besar belum dikelola, dan di era sekarang ketersediaan tempat yang relatif kecil dan sempit. Saya juga mencari informasi tentang limbah kayu pada pengrajin mebel di sekitaran rumah. Yang kedua adalah define. Selama tahap define, kita mengumpulkan informasi yang telah kita buat dan kumpulkan selama tahap empatize. Di Jepara banyak pengrajin mebel sehingga cukup banyak limbah sisa produksi, dan juga desain minimalis juga cukup banyak digemari di era sekarang. Ketiga adalah ideate,
Pada tahap ini, saya membuat ide atau solusi dari tahap empati. Dari beberapa masalah yang ada, tercipta ide mengkombinasikan bahan kayu dan limbah kayu menjadi rak buku fungsional dengan 3 kompartemen. Rak buku yang tidak hanya menyimpan buku tetapi juga menggantung kunci atau baju juga bisa, dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang pada era sekarang. Keempat adalah prototipe. Pembuatan prototipe dengan skala 1:10 menggunakan media kertas untuk memberi gambaran desain final. Pada perancangan rak buku terdapat masalah pada pemilihan jenis bahan baku. Pemilihan bahan baku juga harus diperhatikan agar tahan lama dan juga tetap menunjukkan nilai estetika. Oleh karena itu, dipilihnya limbah kayu jati yang terkenal kuat dan memiliki corak yang indah untuk menunjang nilai estetika. Yang kelima adalah tes. Di tahap ini adalah tahap terakhir dalam design thinking. Perancangan rak buku ini tertuju untuk menyimpan buku, kunci kendaraan, atau menggantung buku. Sangat aman karena menggunakan kayu jati pilihan yang tentu saja sangat kuat. Pada tahap ini kita akan melakukan menggambar desain dan juga beberapa desain alternatif untuk dipilih sebagai desain final. Setelah itu kita akan menggambar gambar kerja. Untuk selanjutnya adalah proses perakitan. Di sini kita akan melakukan sketch pada kayu yang setelah disambung dengan limbah kayu. Kita akan sketch untuk mempermudah penataan dan juga pemotongan. Akan dilakukan perakitan limbah kayu untuk tundan bagian depan pada rak buku dan juga sunduk. Selanjutnya adalah merakit komponen-komponen yang sudah dibuat tadi untuk menjadi konstruksi rangka seperti pada gambar ini. Selanjutnya adalah menyambung komponen untuk memastikan konstruksi itu kokoh. Proses selanjutnya adalah pengeleman serta dipres menggunakan klem agar lebih kuat. Setelah barang jadi akan dilakukan proses dempul agar permukaan lebih halus. Ini adalah produk mentahan sebelum di finishing. Selanjutnya adalah tahap finishing. Selanjutnya adalah proses finishing. Finishing natural dipilih karena produk tampak lebih alami dan serta alur kayu masih terlihat. Finishing terdiri dari proses sanding, proses pewarnaan, dan juga proses clear. Kesimpulannya adalah penggunaan limbah kayu memiliki potensi besar untuk mendukung praktik berkelanjutan. Penggunaan limbah kayu untuk rak buku tidak hanya menciptakan furnitur yang estetis, tetapi juga mendukung prinsip daur ulang yang berkelanjutan. Kita dapat mengurangi tekanan pada sumber daya alam dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan.